Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Selamat pagi saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita pada tahun yang baru, tahun 2022 ini. Kita akan melakukan berbagai kegiatan sepanjang hari ini, dan sebelumnya marilah kita mendengarkan sapaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami.
Kami rindu mendengarkan sapaan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman bagi kami menjalani semua kegiatan kami pada hari ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, dengar kiranya doa kami ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 36 ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Saudara-saudara yang terkasih, kita memasuki tahun 2022 ini, selain bersyukur atas anugerah Tuhan yang mengantarkan kita sepanjang tahun 2021, karena penyertaan Tuhan, kita juga memasuki tahun yang baru ini dengan rasa prihatin karena mulai menyebarnya coronavirus varian baru, yaitu virus varian Omicron. Menurut berita yang disampaikan oleh World Health Organization, virus Omicron ini lebih mudah menjalar dan menyebar kepada manusia, sehingga merupakan ancaman baru bagi kehidupan kita. Wabah itu bukan saja mengancam kesehatan kita, tetapi juga mengancam sendi-sendi kehidupan kita. Antara lain akan mengancam perekonomian kita apabila virus ini menyebar mengenai banyak anggota-anggota keluarga atau masyarakat kita. Untuk menghadapi situasi kita menjalani tahun 2022 ini, bagaimanakah seharusnya sikap kita? Firman Tuhan yang baru kita baca tadi mengatakan, betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Saudara-saudara, sama seperti kehidupan kita pada masa sekarang ini, Mazmur 36 ini juga diawali dengan rasa takut dan prihatin. Bukan saja karena penyakit, tetapi prihatin karena ulah orang-orang jahat yang tidak bertanggung jawab, yang bisa mengancam kehidupan kita. Kita baca beberapa ayat sebelumnya dalam Mazmur 36 ini mengatakan, perkataan dari mulut orang jahat ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Itulah kata-kata permulaan dari Mazmur 36 ini yang mengawali suatu keprihatinan tentang kehidupan kita juga pada masa hari ini. Namun saudara-saudara, di tengah-tengah ancaman orang-orang jahat, firman Tuhan dalam Mazmur ini juga mengatakan bahwa kasih Tuhan bagaikan sayap yang menjadi perlindungan bagi anak manusia. Saudara-saudara, kasih Tuhan yang melindungi bagaikan sayap mengingatkan saya kepada sebuah cerita tentang induk ayam dan anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Cerita ini mengisahkan bahwa ada sebuah kandang ayam yang terbakar. Dan di dalam kandang ayam itu ada seekor induk ayam dengan anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Ketika kandang ayam itu terbakar, semua anak-anak ayam itu ketakutan, menciap-ciap ketakutan. Dan karena itu induk ayam yang secara nalurinya mengasihi semua anak-anaknya, lalu berkotek-kotek untuk memanggil anak-anaknya itu untuk berkumpul di bawah sayapnya. Api terus berkobar, saudara-saudara, dan melalap habis seluruh kandang ayam itu. Setelah kandang ayam itu habis terbakar,
api itu pun padam. Maka sesudah api itu padam, keluarlah anak-anak ayam itu dengan selamat, karena semuanya terlindung oleh sayap induknya dari kobaran api yang sangat membahayakan itu. Anak-anak ayam itu semuanya selamat, tetapi ternyata induk ayam itu mati demi melindungi anak-anaknya. Saudara-saudara, cerita sederhana ini menggambarkan kepada kita tentang kasih Allah yang begitu besar, yang rela mengorbankan putranya yang tunggal untuk keselamatan setiap orang yang mau berlindung di bawah sayap kasih Tuhan yang begitu tinggi, yang begitu mulia. Ayat tadi sekali lagi menegaskan kepada kita betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Saudara-saudara, walau bagaimanapun ancaman mengawali kehidupan kita di tahun 2022 ini, marilah kita mengarahkan pikiran dan pandangan pengharapan kita kepada sayap kasih Allah yang dengan setia memprotek, melindungi, menjaga, dan mengayomi kehidupan kita. Ancaman memang banyak yang harus kita hadapi, tetapi semua ancaman itu, kalau kita berlindung di bawah naungan sayap kasih Tuhan, kita akan selamat. Walau api beberapa percobaan atau bahaya mengancam kehidupan kita, tetapi sayap kasih Tuhan tetap akan melindungi kita. Jangan takut, saudara-saudara, kata Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berkata, Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami untuk menjalani tahun 2022 yang mungkin berbagai bahaya ancaman yang kami hadapi. Tetapi kami percaya ya Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar, yang begitu tinggi, yang begitu mulia akan melindungi kami untuk menjalani tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan yang telah mencapai umur zaitun, lansia di gereja kami, gereja GBKP, dan juga lansia dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan pengharapan, memberikan semangat kepada semua zaitun dimanapun berada. Biarlah zaitun bisa menjadi teladan, bahkan menjadi penguat, memberikan inspirasi kepada generasi muda yang telah menjalani kehidupan tahun 2022 ini. Kiranya ya Tuhan, kehidupan zaitun bisa menjadi teladan bagi generasi berikut, generasi muda. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Kami berdoa kiranya presiden kami Tuhan lindungi, semua aparat pemerintah kami Tuhan lindungi, TNI, Polri, dan semua aparat pemerintahan yang lain. Kiranya semuanya dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dan dengan demikian rakyat Indonesia dapat hidup dengan aman, tenteram, dan dalam damai. Dan kiranya pembangunan negara kami ini dapat berlanjut terus untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan untuk negara yang makmur yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami juga menjadi warga negara yang baik, yang turut membangun kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan kiranya doa kami ini ya Bapa, yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan menyertai kita. Amin.